Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Sari Rahayu, SEMAK. Saya merupakan dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mejen Sungkono, Mojokerto. Video ini saya susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan usulan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sesuai bidang keahlian saya, yaitu akuntansi biaya. Mata kuliah akuntansi biaya dengan kode EKF 3022 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi akuntansi di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dan disampaikan dengan menggunakan kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Secara singkat, mata kuliah akuntansi biaya membahas terkait konsep, klasifikasi, penataan, pengukuran, analisis, dan pelaporan biaya pada perusahaan manufaktur maupun jasa. Mahasiswa mempelajari sistem akumulasi biaya atau job order costing dan proses costing, metode penentuan harga pokok produksi, aktivitas based costing atau biasa disebut ABC, dan standar costing, cost volume profit analysis atau biasa disebut CVP, relevant cost, serta pemanfaatan informasi biaya dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, kinerja, dan pengambilan keputusan manajerial. Pembelajaran menekankan kemampuan analisis melalui studi kasus dan penyelesaian proyek. Pembelajaran mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau biasa dikenal CPL, yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 9. Untuk memastikan capaian pembelajaran lulusan atau CPL tercapai dengan optimal, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, memahami, menghitung, menganalisis, mengevaluasi, dan menyelesaikan konsep biaya, harga pokok, metode costing, informasi biaya, dan proyek analisis biaya. CPMK tersebut kemudian diturunkan ke dalam sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi biaya, tujuan, fungsi, dan peranan informasi biaya dalam organisasi, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan biaya berdasarkan fungsi, perilaku, objek biaya, dan relevan untuk mengambil keputusan. Sedangkan untuk sub CPMK 2, mahasiswa mampu menghitung harga pokok produksi dan menyusun laporan harga pokok produksi berdasarkan data perusahaan manufaktur, menerapkan metode job order costing dalam menghitung harga pokok pesanan dan menyusun kartu biaya pesanan. Sub CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu menganalisis penerapan activity based costing atau biasa disebut ABC dan membandingkan dengan sistem biaya tradisional, menganalisis biaya standar, dan menghitung selisih sebagai alat pengendali biaya dan menganalisis hubungan cost volume profit analysis untuk mendukung perencanaan laba. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi informasi biaya relevan dalam mengambil keputusan jangka pendek seperti make or buy, pesanan khusus, menghentikan produk, dan memanfaatkan kapasitas. Untuk memastikan seluruh sub CPMK tercapai dengan optimal, saya menerapkan strategi
strategi pembelajaran terstruktur berbasis DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang dimaksud delivery atau penyampaian materi, yaitu dalam penyampaian materi atau delivery, saya mengkombinasi konsep teoritis dengan pembedahan studi kasus real dan di lapangan. Seluruh materi selama 1 semester ini kami petakan ke dalam berbagai pokok bahasan utama, yaitu 1. Ruang lingkup akuntansi, 2. Klasifikasi dan perilaku biaya, 3. Konsep biaya produksi, 4. Menyusun laporan harga pokok produksi, 5. Harga pokok pesanan, 6. Jurnal akuntansi biaya metode pesanan, 7. Harga pokok proses, 8. Produk hilang, rusak, dan cacat, 9. Activity based costing, 10. Biaya standar dan selisih biaya, 11. Hubungan biaya, volume, dan laba, 12. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan, 13. Biaya modern, 14. Penyusunan laporan analisis biaya perusahaan. Yang kedua yaitu terkait interaction atau interaksi terhadap pembelajaran, yaitu di dalam kelas dibangun secara 2 arah untuk memicu kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui metode case-based learning dan problem-based learning. Mahasiswa aktif berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan masalah variasi biaya atau berhitung HPP lalu mempresentasikannya. Yang ketiga yaitu terkait assessment atau sistem penilaian. Sistem evaluasi dan penilaian dirancang secara transparan dan akuntabel sejak awal perkuliahan melalui kontrak kuliah yang disepakati bersama. Kriteria penilaian yang diterapkan meliputi komponen formalitas dan sumatif dengan rincian bobot sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi aktif yaitu sebesar 30%. Yang kedua, tugas meliputi tugas mandiri maupun kelompok sebesar 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%. Yang keempat, ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Yang kelima, dengan total penilaian subjek tersebut yaitu sebesar 100%. Adapun untuk referensi utama yang digunakan yaitu Mulyadi 2018 dengan judul akuntansi biaya. Yang kedua yaitu Agus Purwaji 2022 dengan judul praktikum akuntansi biaya. Yang ketiga Carter 2022 dengan judul Cost Accounting. Yang keempat Horgren dan Datar serta Rajan dengan buku Cost Accounting Managerial Emphasis. Yang kelima Hilton dan Platt 2020 dengan buku Managerial Accounting. Adapun jurnal sebagai pendamping dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama Job Order Costing dalam era digital, tinjauan konseptual dan tantangan implementasi. Yang kedua, analisis biaya bahan baku dan biaya distribusi terhadap pendapatan pada PT ATM di Gresik. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan secara offline atau luring di dalam kelas bersama mahasiswa. Semoga melalui video PDDUKTPT ini Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 dapat memberikan penilaian terbaik atas komitmen pengajaran saya di dunia akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang. Sebelumnya apa kabar semuanya? Baik. Gimana? Sudah siap untuk melakukan perkuliahan perdana ini? Siap. Sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Bu Sari atau pernah diajar sama Bu Sari? Belum. Jadi perdana ya. Baik, berarti
Bu Sari, untuk kontak person Bu Sari yaitu ada di slide ya. Nanti semua tugas yang akan diberikan Bu Sari itu akan di email yang sudah tertera di sini ya. Untuk perkuliahan hari ini, yaitu karena ini perkuliahan perdana, maka yang kita bahas adalah kontak perkuliahan dengan nanti materi pertama, yaitu perbedaan antara akuntansi biaya dan akuntansi manajemen ya. Selanjutnya kita masuk di kontrak perkuliahan ya. Jadi untuk mata kuliah akuntansi biaya ini bobotnya 3 SKS, alokasi waktunya 2 jam 30 menit, dan materinya adalah sebagai berikut. Di sini untuk penilaian itu sendiri ada 4 kategori. Yang pertama yaitu kehadiran. Jadi kehadiran itu minimal 80% dari total 14 kali pertemuan. Selanjutnya itu tugas. Nanti ada tugas latihan setelah perkuliahan selesai dan tugas akhir. Tugas akhir itu nanti Anda membuat video ya, dan Anda observasi langsung ke UMKM. Setelah itu nanti diupload di medsos dan di-tag di medsosnya Bu Sari. Seperti itu ya. Tapi nanti itu pekerjaannya kita bagi kelompok saja. Nah, itu nanti nilainya yang paling tertinggi, dan untuk penjelasan selanjutnya itu akan saya jelaskan di akhir perkuliahan karena itu akan dilakukan setelah UAS. Ya. Selanjutnya itu nilainya 20 poin. Setelah itu mengikuti UTS nilainya 20 poin, mengikuti UAS nilainya 30 poin. Jadi totalnya tadi 100 poin ya. Selanjutnya yaitu referensinya. Di sini referensi yang bisa digunakan yaitu dari Mulyadi, bukunya akuntansi biaya, Bustami dan Nurlela dengan buku akuntansi biaya, Horgen dan Carter ya. Ini nanti referensi yang harus kalian pelajari ya. Dari kontrak perkuliahan ini ada yang ditanyakan? Tidak? Kita lanjut ya. Baik, lanjut di materi pertemuan pertama, yaitu konsep dasar dan ruang lingkup akuntansi biaya. Oke. Sebelum Bu Sari masuk di akuntansi biaya, apakah Anda sudah pernah mendapatkan pengantar akuntansi? Sudah. Jadi tahu apa yang pengertian dari akuntansi? Akuntansi yaitu adalah apa? Seni keuangan. Terus ada mencatat enggak? Nah, setelah itu apa? Selain mencatat, jadi untuk akuntansi itu kan Anda kan mengeluarkan ya, misalkan ya, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari itu kan Anda setiap hari itu kan belanja, ya kan? Belanja itu kan ada semua, ya. Itu kan namanya apa? Bukti pembayaran lah. Dari situ, dari bukti pembayaran itu Anda kelompokkan selama 1 bulan itu berapa pengeluaran yang Anda keluarkan. Nah, itu nanti dicatat dan diidentifikasi. Setelah itu dikelompokkan, terus setelah itu dikisahkan dan mengklasifikasikan setiap apa yang diklasifikasikan, yaitu akun-akunnya. Akun-akunnya setelah kita jurnal sesuai dengan
mencatat. Nah, itu setelah itu kita apa? Kita susun ya. Kita susun, kita buat laporan keuangan itu. Setelah itu setelah laporan keuangan itu tersusun, selanjutnya yaitu adalah kita analisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Kalau ini punya perusahaan ya, kalau ini sebenarnya perusahaan ini bahasa dari Anda ya. Jadi maksud dianalisis itu apakah pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian ataukah mengalami keuntungan. Dari laporan keuangan itu kita tahu gitu loh, apakah perusahaan itu profit ataukah perusahaan itu malah mengalami kerugian. Nah, itulah yang dikaji gitu ya. Selanjutnya, jadi kalau kita membuat laporan keuangan itu harus disusun dengan baik dan benar, akan memudahkan dan mengambil keputusan. Kayak contohnya tadi, misalkan Anda dikasih uang saku, dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan ya, anggap aja 1 juta. Nah, pengeluaran Anda setelah Anda susun itu, ternyata pengeluaran Anda itu 1.100.000. Nah, kira-kira Anda bisa ada safety money enggak? Untuk misalkan sekarang itu kan skincare, ya kan, beli baju. Lah, keputusan Anda bagaimana? Nah, mendahulukan kebutuhan. Tapi apabila Anda salah saji, dalam arti uang yang diberikan mama Anda itu lebih sedikit daripada pengeluaran Anda, apakah bisa planning Anda yang sudah Anda mapping itu terlaksana, terbeli? Tidak, ya. Contohnya seperti itu ya. Selanjutnya berikut adalah bidang-bidang dalam akuntansi biaya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, pengauditan dan perpajakan. Ya. Tapi karena kita ini adalah mata kuliah akuntansi biaya, jadi terfokusnya adalah ke akuntansi biaya. Oke. Selanjutnya yaitu definisi dan tujuan akuntansi biaya. Yang pertama, bagian dari akuntansi keuangan dan mendukung akuntansi manajemen. Yang kedua, penekanan pada penentuan dan pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan produk atau jasa. Contohnya seperti ini. Ini kan ada air mineral ya, ada botol ini kan. Nah, ini untuk menjual satu produk ini apa yang kita hitung? Ada apa aja di sini komponennya? Ya, biaya pemasaran. Setelah itu biaya produksi, biaya bahan baku. Setelah itu nanti hasilnya pengeluarannya harga jual per picisnya ini, misalkan kalau ini di harga berapa 10.500 atau berapa lah, itu harus prosesnya yaitu dihitung semuanya. Nah, itulah yang namanya akuntansi biaya, menghasilkan profit ya. Oke. Selanjutnya pentingnya informasi biaya. Yang pertama tadi ya, menentukan harga pokoknya yang dijelaskan sama Bu Zahra itu untuk menghasilkan suatu produk itu tadi ya. Setelah itu perencanaan biayanya. Dan yang ketiga pengendalian biayanya. Dan yang keempat dasar untuk pengambilan keputusan. Para pengguna informasi akuntansi. Yang pertama itu yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Di mana yang dimaksud pengguna internal ini adalah pihak manajemen yang menggunakan informasi untuk mengambil keputusan dalam upaya mencari solusi dari permasalahan yang ada di kemudian. Selanjutnya untuk penggunaan eksternal yaitu untuk pemegang saham, kreditur, pemerintah dan masyarakat dan pihak-pihak lainnya di luar perusahaan. Jadi peran atau pengguna informasi akuntansi itu seperti ini ya.
Selanjutnya yaitu perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Kalau akuntansi manajemen yaitu yang pertama, akuntansi manajemen ini pelaporan keuangannya lebih untuk penggunaan internal untuk pengambilan keputusan dan melakukan kegiatan perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan yaitu menyajikan informasi utama ditujukan para pengguna eksternal, kreditur, kemudian pemegang saham, pemerintah. Jadi akuntansi manajemen lebih fokus ke internal, sedangkan akuntansi keuangan untuk fokusnya ke pengguna eksternal perusahaan. Next, berikut ini yaitu perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang lebih detailnya. Yang pertama, penyajian pada informasi akuntansi keuangannya itu harus disajikan memenuhi sesuai dengan syarat yang berlaku. Yaitu biasanya kalau untuk akuntansi keuangan itu penyusunan laporan keuangan itu kan standarnya menggunakan apa? PSAK ya, yang ada di Indonesia. Sedangkan penyajian informasi pada akuntansi manajemen dia tidak memiliki seperti standar PSAK, jadi fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaannya. Selanjutnya, yang berikutnya laporan keuangan dalam akuntansi keuangan menunjukkan hasil operasi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan ke pihak-pihak eksternal. Jadi laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini itu adalah komponen dari laporan keuangannya. Ini seharusnya sudah dibahas waktu pengantar akuntansi 1, ya kan? Ada laporan berupa apa? Ada laba rugi, setelah itu ada laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan dalam akuntansi manajemen ini disusun untuk kepentingan dari pengguna internal, jadi tidak akan ada standarnya. Misalkan perusahaan A dan perusahaan B sama-sama perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, yang bentuk usahanya itu sama, tapi belum tentu laporan dan hasil oleh bagian akuntansi manajemen perusahaan A dan B itu sama untuk menghasilkan informasi akuntansi manajemennya di perusahaan A mungkin berbeda dengan perusahaan B. Nah, berikut ini perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dilihat dari kalau akuntansi keuangan itu menghasilkan informasi keuangan, sedangkan kalau akuntansi manajemen itu menghasilkan informasi keuangan dan juga non keuangan. Selanjutnya, kalau akuntansi keuangan itu perbedaannya dengan akuntansi manajemen itu menghasilkan laporan keuangan yang bersifat historis, yang melaporkan sesuai yang telah terjadi di masa lalu. Karena ini ada benefitnya ya. Sedangkan kalau akuntansi manajemen ini penekanannya itu justru lebih ke yang akan datang atau masa depan. Selanjutnya, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dilihat dari laporan keuangannya disusun secara periodik, baik untuk periode internal atau pada akhir tahun. Laporan keuangan itu dibuat bisa 1 bulan, 3 bulan, 1 semester, atau minimal 1 tahun sekali. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu informasi biaya dan kepentingan internal dalam akuntansi manajemen itu disiapkan sesuai keputusan dan jangka waktu fleksibel. Kadang-kadang itu misalkan
Selanjutnya yaitu hubungan antara akuntansi biaya, manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu prinsip dalam akuntansi biaya berbeda untuk tujuan yang berbeda. Sedangkan kalau yang ditanya misalkan biaya produksi A itu kosnya berapa, kalau yang ditanya nanti biaya produksi variabel itu kosnya juga berapa. Sedangkan untuk akuntansi biaya melakukan perhitungan harga pokok produk yang nantinya akan disajikan dalam tombol laba rugi jika dilaporkan posisi keuangan di laporan laba ruginya akan berdampak beban pokok penjualan dan laporan manufakturnya. Demikian pertemuan pertama ini yang kita bahas adalah kontrak perkuliahan, dan Bu Sari menyisipkan satu pertemuan yaitu terkait perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemennya. Mudah-mudahan untuk materi hari ini semuanya bisa terserap ya ilmunya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas terkait struktur organisasinya serta menghitung harga pokok produksinya ya sesuai dengan silabus. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.